Sebuah grup gay Tuban Lamongan Bojonegoro muncul di Facebook dan menjadi sorotan warganet. Kepolisian kini tengah menyelidiki grup seks sesama jenis tersebut. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Jakarta setelah sebelumnya selama sepekan menjalani training center di Pulau Dewata, Bali. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa dirinya tidak akan segan-segan menindak para pengkhianat bangsa. Selain itu, Prabowo juga menyoroti sikap pejabat Indonesia yang dinilainya masih kerap melakukan penyelewengan jabatan. Lantas siapa pihak-pihak yang dimaksud Presiden Prabowo? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menekankan tidak akan segan-segan untuk menindak para pengkhianat bangsa tanpa pandang bulu. Hal inilah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara Hari Lahir Pancasila Senin lalu pemirsa. Bersama juga hadir di situ ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, dan Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Lantas siapa kemudian yang dimaksud sebagai pengkhianat bangsa ini? Itu yang akan kita bahas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ana. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu juga ada sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ini kepolisian akan menyelidiki keberadaan grup Facebook yang bernama Gay Tuban Lamongan Bojonegoro yang kemudian ini viral di media sosial dan juga meresahkan warga. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Gerombolan pemotor menyerang warga di Cilacap, Jawa Tengah. 1 warga dilarikan ke rumah sakit akibat luka di bagian kepala. Ya, aksi brutal puluhan kendaraan bermotor diduga gangster menyerang warga di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video terlihat sejumlah pemuda berlari dan mengacungkan senjata tajam ke warga yang ada di sekitar tempat kejadian. Kejadian ini menggegerkan warga, pasalnya beberapa pemuda di depan warung berteriak meminta tolong dan berhamburan ke dalam warung untuk menyelamatkan diri. 1 warga yang tengah melintas menjadi korban kebrutalan gangster hingga alami luka di bagian kepala. Anggota Polsek Majenang mengamankan sejumlah senjata tajam dan 2 kendaraan bermotor. Warga berharap pelaku pembacokan dan puluhan gangster tersebut segera ditangkap. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Jakarta setelah sebelumnya selama sepekan ini menjalani training center di Pulau Dewata, Bali. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir melawan China dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, jelang laga menghadapi Cina dan Jepang pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sesi latihan kali ini, salah satu penggawa Timnas yang menjadi sorotan adalah kiper Emil Audero. Absennya Martin Paes di laga menghadapi Cina nanti membuat dirinya kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama. Pengalaman Emil yang sebelumnya pernah bergabung dengan sejumlah klub besar di Eropa membuat pelatih Patrick Kluivert memberikan kepercayaan penuh untuk menjaga gawang Indonesia. Selain kehadiran Emil Audero, sosok lain yang menjadi sorotan adalah Kevin Dix. Bek kanan timnas ini memang baru saja bergabung karena ia harus memperkuat klubnya FC Copenhagen di partai Liga dan Piala Denmark. Sementara Patrick Kluivert pada sesi latihan kali ini menitik beratkan pada pemanfaatan bola mati.
Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana jalannya latihan Timnas Indonesia hari ini pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Laura Luis. Selamat malam Laura, bagaimana jalannya latihan dari Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri melawan Cina besok Kamis? Selamat malam Karana, Tiara dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini Timnas Indonesia akan melaksanakan latihan kedua usai mereka pulang dari latihan pemusatan di Gianyar, Bali. Saat ini pemirsa kami masih menunggu kedatangan dari Timnas Indonesia karena sejak tadi kami memantau di sini belum terlihat adanya kedatangan Timnas Indonesia beserta pelatih untuk melaksanakan latihan pada hari ini. Karena memang kalau kita lihat pada hari latihan pertama kemarin pemirsa, Timnas Indonesia datang di Stadion Madia Gelora Bung Karno di sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang mana ini kira-kira sesaat lagi pemirsa akan dimulainya sesi latihan dan juga sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana kedatangan dari Timnas Indonesia. Dapat kami informasikan sedikit pemirsa bahwa untuk sesi latihan kali ini berlangsung secara tertutup. Namun jangan khawatir, karena tentunya kami tetap akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kedatangan dari Timnas Indonesia dan juga pelatih Patrick Kluivert. Nah, kita lihat dari sesi latihan kemarin pemirsa bahwa menu latihan yang diberikan oleh Coach Patrick Kluivert dalam sesi latihan kemarin adalah pematangan taktik dan strategi, pemanfaatan bola mati dan juga simulasi pertandingan. Sejauh ini fokus latihan dari Patrick Kluivert selain pematangan teknik dan strategi pemirsa, juga dengan penguatan mental dan chemistry antar pemain, evaluasi pertandingan dan memaksimalkan performa para pemain yang sudah siap tampil pemirsa. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Patrick Kluivert dan tim tetap optimis untuk maju dan fokus pada pemain yang siap tampil. Meski sebelumnya dikabarkan ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung memperjuangkan kemenangan Indonesia pada laga krusial pada hari Kamis mendatang. Di antaranya seperti Eliano Reinders, Tempes, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Shady Walsh. Nah, ini salah satu bentuk optimisnya adalah kita bisa lihat dengan kehadiran Beckham Putra kemarin pemirsa, yang mana Beckham Putra ini sebelumnya sudah menunjukkan performanya membawa Persib Bandung menjadi juara Liga 1. Selain itu juga kita nanti akan melihat debut dari Emil Ardero yang ini disebut-sebut akan menjadi pengganti dari kiper Marten Pas seperti yang sudah disampaikan oleh Ken Ana tadi, dan juga ada kemungkinan cukup besar juga untuk bermain dialami oleh Egy Maulana Fikri yang kemarin baru saja dipanggil kembali. Dan tentunya pemirsa, semangat dan optimis dari Timnas Indonesia bersama pelatih ini juga menular kepada kita semua, yang kita juga optimis bahwa Timnas Indonesia akan melenggang menuju Piala Dunia 2026. Sementara kembali ke Kanada dan Tiara di studio. Baik, Laura Luis melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, terkait dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank pada tahun 2020. Iwan diperiksa penyidik kejaksaan sebagai saksi. Selama pemeriksaan, penyidik menelusuri pengetahuan dan peran Iwan Kurniawan terkait dengan proses pengajuan, penyetujuan, dan pengelolaan kredit di internal Sritex. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aliran dana dari bank daerah dan bank pemerintah ke anak usaha Sritex, termasuk ketaatan terhadap prosedur pengajuan kredit yang telah ditetapkan. Selain Iwan, penyidik juga memeriksa 6 orang lain sebagai saksi. Mereka berasal dari berbagai lembaga keuangan dan perusahaan yang diduga terkait dengan proses pemberian kredit kepada Sritex. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Bank DKI periode 2020, Zainuddin Mapa, serta pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB periode 2020, Diki Syahbandinata. Tentu penyidik sangat berkepentingan untuk memeriksa yang bersangkutan dalam rangka menggali, mendalami informasi atau keterangan terkait dengan bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap perkara ini dan peran dari 3 orang tersangka, termasuk peran yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai wakil direktur utama. Misalnya
bagaimana mekanisme terhadap pengajuan kredit ya dari PT Sritek kepada bank-bank ya, dalam hal ini tentu bank pemerintah maupun bank daerah ya. Apakah yang bersangkutan misalnya turut menyetujui atau menandatangani terhadap proses pengajuan kredit itu. Siapa-siapa pihak di PT Sritek yang berkompetensi untuk mengajukan kredit. Nah itu semua akan digali oleh penyidikan. Nanti akan dikaji, didalami bagaimana peran ya yang bersangkutan itu terhadap ketaatannya akan prosedur dan mekanisme pengajuan kredit dan pengetahuan yang bersangkutan terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan. Pemanggilan ini dilakukan terkait lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu belakangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangi Istana Kepresidenan Selasa sore tadi. Menkes melaporkan temuan kasus COVID-19 di Indonesia secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menkes, saat ini kondisi COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Ia menyebutkan jumlah kasus harian COVID-19 masih di kisaran puluhan kasus. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Surat edaran menyusul adanya peningkatan di beberapa negara di Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya tuh masih kecil sekali, masih ordernya di puluhan. Nah itu sudah kita terlihat di beberapa pusat-pusat surveillance lah, ada beberapa yang kita kasih. Terusnya memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian dari Omicron yang big. Jadi itu sama dengan subvarian kita lihat yang JN1. Jadi harusnya nggak usah khawatir. Memasuki hari kelima, petugas SAR gabungan fokus pada 3 titik yang terindikasi adanya timbunan jenazah di area longsor Tambang Batu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara Polres Cirebon memberikan trauma healing kepada anak-anak korban longsor Tambang Batu Gunung Kuda. Ya, pemirsa, memasuki hari kelima pencarian, petugas SAR gabungan melakukan doa bersama di area longsor Tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat demi keselamatan dalam proses evakuasi karena di area pencarian masih kerap terjadi longsor susulan. Sebanyak 3 ekor anjing pelacak dikerahkan lebih awal di lokasi longsor Tambang Batu Gunung Kuda untuk mengendus posisi jenazah yang tertimbun material longsor sedalam lebih dari 5 meter. Sementara itu, puluhan anak-anak yang orang tuanya menjadi korban longsor diajak bermain dan bernyanyi oleh para poluan dari Polres Cirebon dan anggota KPAI Kabupaten Cirebon untuk memberikan keceriaan dan memulihkan mental. Dilaporkan 21 jenazah berhasil dievakuasi petugas dari area longsor, sedangkan 4 jenazah lainnya yakni Muniah, Nur Rahman, Tono, dan Dedi Setiadi masih tertimbun. Ya, pemirsa, pemilik toko sembako berinisial ALS ditemukan tewas di toko miliknya sendiri di kawasan Jati Makmur, Kota Bekasi pada Sabtu 31 Mei 2025. Polisi mengungkap bahwa bos sembako tersebut menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Bos sembako berinisial ALS berusia 64 tahun ditemukan tewas di dalam toko miliknya di kawasan Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. ALS ternyata adalah korban pembunuhan. Jasad ALS pertama kali ditemukan oleh anaknya pada hari Sabtu 31 Mei 2025. Sang anak menemukan korban tergeletak tidak bernyawa dengan kondisi tertumpuk kardus air mineral. Pelaku berinisial AS ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat bersembunyi di hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan, Banten pada Minggu dini hari 1 Juni 2025. Di dalam kasus pembunuhan yang terjadi ini, berdasarkan hasil penelitian dari tim penyidik, motif daripada pelaku melakukan perbuatannya yaitu karena
pelaku ataupun tersangka tersulut emosi, ya, dikarenakan tersinggung atas perkataan daripada korban. Pemirsa, penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus terus berjalan mendalami kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2023. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus terus bekerja mendalami kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2023. Penggeledahan dilakukan seiring dengan perkembangan penyelidikan. Usai melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex-Stafsus Nadiem berinisial JT dan RH pada tanggal 21 Mei lalu, penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus juga menggeledah rumah ex-Stafsus berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kemendikbudristek. Dari penggeledahan ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Namun pemirsa, hingga kini Kejagung masih belum menemukan keterlibatan mantan Mendikbud Nadiem Makarim. Ada indikasi mengarah ke Pak Nadiem atau belum Pak? Atau seperti apa? Itu kan kemarin Bapak juga sudah menjelaskan beberapa bentuk. Iya, itu semua akan dipelajari. Ya, nanti pihak-pihak mana yang patut untuk dipanggil, diperiksa, pihak-pihak mana yang patut diduga harus bertanggung jawab, semua dalam proses perkembangannya. Pemirsa, skandal korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung menggeledah 3 apartemen milik mantan staf khusus Nadiem Makarim. Kejagung juga menegaskan akan memeriksa Nadiem dalam kapasitasnya sebagai mantan Mendikbudristek dalam waktu dekat. Ya, lantas bagaimana modus operandi korupsi proyek digitalisasi pendidikan? Mengapa sektor pendidikan kerap menjadi sasaran empuk para pemburu rente? Rente. Nadiem Makarim mendadak disorot usai Kejaksaan Agung membongkar dugaan pemufakatan jahat dalam proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Proyek kontroversial itu dikomandai langsung oleh Nadiem yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyidik telah menggeledah 2 apartemen milik mantan staf khusus Nadiem, Juristan, dan Fiona Handayani untuk menyusuri jejak persekongkolan rasuah yang diduga dilakukan tersangka. Kejaksaan Agung sudah memeriksa total 28 orang saksi dan menegaskan tak menutup kemungkinan bakal memeriksa Nadiem dalam waktu dekat. Saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa termasuk pemeriksaan pada hari ini berjumlah 28 orang. Nah, dari 28 orang itu termasuk 2 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dan terhadap tempat yang bersangkutan itu oleh penyidik dirasa perlu untuk dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan. Ya. Termasuk akan memanggil atau periksa Nadiem Makarim juga, Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, ya, jika itu menjadi kebutuhan penyidikan, ya, bisa saja dilakukan itu. Tindakan penyidik itu tindakan pengumpulan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam pengadaan barang jasa tadi, benturan kepentingannya sejauh mana? Adakah menteri punya benturan kepentingan? Ini kita lihat, adakah itu suatu perintah menteri yang harusnya tidak dilakukan tapi dilakukan? Adakah gratifikasi kepada menteri? Nah, ini lakukan. Oleh karena itu dalam pengungkapan seperti ini nanti kita melihat, Jaksa Agung akan melihat saksi-saksi yang sekarang ini.
pejabat pembuat komitmen yang sekarang ini, ada nggak aliran ke sana? Lah, nanti kalau sudah pemeriksaan penggeledahan dilakukan, pemeriksaan saksi yang terkait dengan PPK-nya dilakukan, pejabat staf ahli yang sudah dilakukan, pasti akan dipanggil. Sejauh mana pertanggungjawaban atas kasus tersebut dalam menteri yang bersangkutan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 kala Kemendikbudristek berencana melakukan pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah dasar hingga atas dalam rangka proyek digitalisasi pendidikan. Namun berdasarkan uji coba pengadaan 1.000 unit Chromebook sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019, ditemukan berbagai kendala lantaran Chromebook hanya bisa digunakan apabila ada jaringan internet. Sementara di Indonesia, kondisi jaringan internet belum merata. Tim kajian pun menyimpulkan penggunaan Chromebook tidak efektif dan merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows. Tapi, alih-alih menaati rekomendasi tim kajian, Nadiem CS malah membuat kajian baru yang isinya tetap merekomendasikan penggunaan sistem operasi Chromebook. Lantas, ada apa di balik rekayasa kebijakan pengadaan laptop di era Menteri Nadiem? Sebenarnya di tahun 2019 sudah pernah dilakukan uji coba terhadap penggunaan Chromebook ya, di setidaknya ada 1.000 titik ya. Tetapi dinilai itu kurang efektif. Kenapa? Karena dia berbasis internet. Nah, sementara kita tahu bahwa ketika itu di kita kan internetnya barangkali di semua daerah kurang merata, jadi kurang efektif. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya analisa terhadap Chromebook itu tetap dilakukan, walaupun itu bukan menjadi hal yang dipertimbangkan ya sesuai dengan apa hasil uji coba tadi ya, sehingga ini tetap dilakukan. Jadi kita melihat ada persekongkolan di sana, ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh tentu pihak-pihak terkait yang akan terus digali, dicari siapa. Nah, sehingga Chromebook ini tetap diadakan ya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan proyek pengadaan laptop Chromebook terjadi pada awal masa jabatan Nadiem Makarim pada periode 2020 hingga 2022. Saat ini, proyek tersebut sudah dihentikan. Selain di Kejaksaan Agung, dugaan korupsi proyek pengadaan Chromebook juga tengah diusut oleh kejaksaan di sejumlah daerah. Di Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan 2.100 unit laptop Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah senilai 17,4 miliar rupiah. Kasus serupa juga mencuat di Nusa Tenggara Barat. Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengusut dugaan korupsi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku sudah lama mengendus permasalahan di balik proyek pengadaan Chromebook. ICW mengungkap adanya kejanggalan sebab program di era Nadiem itu tidak ditemukan dalam sistem di lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kajian ICW di tahun 2021, pada saat itu kajian kami mempertanyakan mengapa Kementerian Pendidikan di tengah pandemi COVID-19 menganggarkan anggaran yang cukup fantastis. Jadi di tahun 2021 itu rencananya ada 3,7 triliun anggaran Kemendikbud dan dana alokasi khusus pendidikan yang akan dimanfaatkan untuk belanja teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah terkait dengan laptop. Setelah kita coba pelajari, kita telusuri, operating system ini mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap internet. Sehingga kalau disandingkan dengan tujuan Kementerian Pendidikan yang akan mendistribusikan laptop ke salah satunya ke daerah 3T, ini pasti akan ada kendala terkait dengan internet gitu. Karena memang jaringan internet di Indonesia kita tahu masih bermasalah ya, belum merata khususnya di daerah-daerah 3T. Dalam hal kasus
di Kemenristek saya kira penegak hukum harus tuntas, harus menjadikan suatu pembelajaran semua pihak. Karena apa? Ini korupsi di lingkungan pendidikan. Ingat loh, pendidikan itu sebagai sokok guru dan menyangkut kepentingan bangsa. Pendidikan menyangkut keteladanan. Bagaimana kita bisa memberikan keteladanan kalau kementeriannya korupsi? Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk penegak hukum harus objektif, total, sehingga di kemudian hari tidak terjadi korupsi-korupsi pengadaan. Apakah itu pada tingkat kementerian, apakah pada tingkat daerah, apakah pada tingkat sekolah, apakah tingkat perguruan tinggi. Upaya transformasi dunia pendidikan melalui program digitalisasi sejatinya merupakan cita-cita mulia untuk menyongsong masa depan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, semangat menjembatani kesenjangan pendidikan dipadamkan begitu saja oleh ulah para pemburu rente yang menjadikan pendidikan sebagai ladang empuk untuk meraup keuntungan pribadi. Ya pemirsa, dalam upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menekankan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas para pengkhianat bangsa. Siapa yang dimaksud oleh pengkhianat bangsa ini? Kita akan temukan jawabannya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa dirinya tidak akan segan-segan menindak para pengkhianat bangsa. Dia pun memastikan tidak akan pandang bulu untuk menindak para pengkhianat bangsa. Selain itu, Prabowo juga menyoroti sikap pejabat Indonesia yang dinilainya masih kerap melakukan penyelewengan jabatan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato di upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Dalam acara ini hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan, tidak ada yang boleh menganggap Indonesia tidak ada. Prabowo pun menyatakan bahwa negara Indonesia tidak bisa dipermainkan, ditipu, dan dibohongi. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana,
suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Lantas, siapa menteri dan pihak-pihak yang disebut Prabowo sebagai pengkhianat? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam upacara Hari Lahir Pancasila Senin lalu ini menyampaikan dan juga menekankan tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan pengkhianat bangsa tanpa pandang bulu. Lalu siapa yang dimaksud pengkhianat bangsa ini? Malam hari ini kita akan temukan jawabannya dalam pembahasan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Hariko Satria dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mas Hariko. Selamat malam. Sehat Mas, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat Hari Pancasila. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Guntur Romli, politikus PDIP. Mas Guntur Romli, apa kabar? Sehat Mas? Terima kasih sudah hadir. Dan tentunya hadir bersama kita Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Oke, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politikus Gerindra Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam waktu Indonesia Bang Daniel. Assalamualaikum. Selamat sore selamat siang waktu Makkah, selamat malam waktu Indonesia Mbak Ken. Oke, dan baik. Kawan-kawan yang di studio. Ya, kalau mencari tahu makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya PCO harusnya juga tahu nih Mas Hariko siapa yang dimaksud pengkhianat bangsa oleh Pak Prabowo dalam sambutannya di upacara Hari Lahir Pancasila. Ya, terima kasih Mbak Ken. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu menempatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara itu jauh sekali di atas kesetiaan terhadap dirinya secara pribadi. Makanya Presiden mengatakan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, jangan setia terhadap Prabowo Subianto, tapi setialah terhadap bangsa dan negara. Itu terus-menerus diluruskan cara berpikir kita semua. Kemudian penekanan Presiden adalah jangan sampai korupsi. Jangan sampai uang rakyat ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu terus-menerus disampaikan oleh Presiden. Karena Presiden kita benar-benar tidak ingin orang-orang yang sudah dipilih oleh beliau ini menyakiti hati masyarakat. Ini korupsi. Karena korupsi ini kan mengerikan sekali. Kalau kita lihat 20 tahun terakhir, dari tahun 2004 sampai tahun 2024, itu lebih kurang ada 618 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah. Ada 167 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu, Presiden terus-menerus mengatakan, bersihkan dirimu sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Dan program-program ini kan jumlahnya besar sekali uangnya. Ya. Dan kita bersyukur ya hari ini cek kesehatan gratis sudah 7 juta orang yang menerima manfaat. Makan bergizi gratis, tahu sendiri anggarannya cukup besar. Dan sekarang sudah 4,5 juta orang yang menerima manfaat. Kemudian juga ada sekitar 1.500-an dapur, 65.000 orang sudah bekerja, dan 10 juta orang sudah mendapat 10 juta orang tua sudah merasakan manfaatnya. Presiden Prabowo Subianto terus menekankan itu, tapi ditahan dulu Mas Hariko. Coba kita tanya juga ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau melihatnya siapa sih yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pengkhianat bangsa, tidak setia kepada negara, dan lagi-lagi kemudian mengingatkan jangan bermain-main kepada siapa saja yang coba-coba untuk menyelewengkan anggaran? Iya, sebenarnya ini adalah keresahan Pak Prabowo sejak lama ya. Pada satu momentum Pak Prabowo pernah berdiskusi dengan kami terkait dengan Pancasila. Beliau menyampaikan apakah sebenarnya Pancasila kita ini hadir sebagai ideologi bangsa atau sekedar pajangan sebagai propaganda, pidato dan sebagainya.
Kenapa? Karena ini yang harus kemudian kita evaluasi terus-menerus. Bagaimana kemudian menghadirkan Pancasila di setiap kebijakan dan nafas dari kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, salah satu memang yang mendestruksi nilai-nilai Pancasila itu hadir untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah korupsi. Tidak ada di dunia ini yang kemudian maju kalau kemudian korupsi masih ramai, dan itu yang selalu menjadi keresahan Pak Prabowo. Bahkan ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau menemukan banyak praktek-praktek rente, perburuan rente yang masih dipraktekkan pada saat itu. Pun demikian pada saat ini, keresahan-keresahan itu kemudian dimanifestasikan Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden pada saat ini, bahkan dengan cara-cara yang sebenarnya itu sangat smooth. Dalam konteks sangat smooth saya maksud adalah Pak Prabowo memperingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif dalam hal ini birokrasi untuk segera berbenah diri. Pak Prabowo masih membuka ruang kepada semua pihak untuk berbenah diri, atau dalam bahasa agama bertobatlah segera. Artinya Pak Prabowo sudah mulai mendeteksi ada yang mulai nakal-nakal kah, Bang Daniel? Iya betul, jangan jauh-jauh Mbak. Misalnya saya 7 tahun menjadi juru bicara Pak Prabowo, hari ini kemudian saya mengurusi perhajian. Bayangkan haji yang salah satu simbolisasi puncak ibadah seorang Muslim, itu bisa ada manipulasi dan korupsi. Dan separah itu sebenarnya praktek korupsi di negeri kita. Tegas Pak Prabowo menginginkan agar kemudian semua pihak berbenah dari hulu sampai hilir, sebelum kemudian pada waktunya Pak Prabowo akan bersikap tegas kalau kemudian kalian tidak berbenah diri, misalnya di sektor ini tidak ada itikat untuk berbenah diri, misal di sektor saya saja lah, perhajian yang kami akan tangani 2026 nanti, kemudian hari ini tidak ada itikat untuk berbenah diri, maka akan ditindak dengan terang dan tegas, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak dan bersesuaian. Kita tangkap poinnya Bang Daniel. Bentuk keresahan Pak Prabowo masih diberi kesempatan untuk berbenah diri, tapi Mas Guntur ini disampaikan momennya pada upacara Hari Lahir Pancasila, di situ Bu Mega juga hadir, Mas Guntur. Apa kemudian yang bisa dimaknai? Ya, kalau saya memahami yang disebut dengan pengkhianat oleh Pak Prabowo, kemudian di konteksnya ada lahir Pancasila, maka adalah orang yang berkhianat kepada Pancasila, orang yang tidak setia kepada negara. Itu kan kutipannya Pak Prabowo. Yang tidak setia kepada Undang-Undang Dasar, ya, itu akan kami singkirkan. Jadi ini tegas, ini soal pengkhianatan kepada dasar negara, kepada negara itu sendiri, ancaman terhadap negara, dan disebutkan tidak pandang apa sukunya, apa partainya, atau keluarga siapapun. Saya kira ini pidato yang bagus, yang jelas dan tegas, ya, dan juga memberikan peringatan, dan termasuk juga aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu disampaikan oleh Pak Prabowo, termasuk adalah soal bagaimana memberantas soal korupsi, soal manipulasi, soal penipuan. Itu kan kecurangan-kecurangan atau kebocoran yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi pidato yang menurut kami itu pidato yang sangat bagus, memberikan peringatan dan jelas ini konteksnya adalah hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai yang mempersatukan kita, bahwa segala ancaman terhadap Pancasila, terhadap negara, terhadap keutuhan bangsa, yaitu yang akan disingkirkan oleh Pak Prabowo. Kami memahaminya seperti itu. Kalau secara khusus kemudian dalam hubungan atau kaitannya dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum dari PDIP juga, Mas Guntur, seperti apa? Ya, kehadiran Ibu Megawati itu kan untuk semakin memperkuat bahwa ini adalah momen kenegaraan, ya. Ini memperingati hari lahir Pancasila, bahwa lahirnya Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan kita tidak bisa memahami Pancasila tanpa memahami secara utuh pidatonya Bung Karno, dan Pak Prabowo secara bagus yang saya sampaikan tadi mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk saat ini, dan karena itu adalah dasar negara kita, dan juga Ibu Megawati juga hadir sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan juga
sebagai ketua umum dari PDI Perjuangan yang selama ini juga memperjuangkan selama puluhan tahun. Lahirnya Pancasila 1 Juni pada tahun 1970 sempat dilarang oleh Orde Baru, baru diresmikan sebagai peringatan resmi oleh negara pada tahun 2016. Jadi momen kenegaraan itulah menurut kami menunjukkan pentingnya adanya pertemuan. satu visi lah ya juga di betul, situ. Bang Hensat, siapa sih yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini pengkhianat bangsa? Sepertinya Pak Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan keresahannya, sudah begitu geramkah? Bahkan tadi Bang Daniel juga menyampaikan, oh iya sepertinya sudah ada yang mulai dideteksi nih nakal-nakalnya gitu. Diberi kesempatan untuk berbenah. Ya saya nggak tahu ya siapa dia ya. Kalau disuruh nyebut nama mah nggak ngerti, tapi Pak Prabowo saya yakin ya udah nggak punya usah sebut lah. nama, tapi mungkin dari kalangan mana begitu? Ya kalau yang kemarin disebutkan kan misalnya yang disebut itu adalah LSM yang menerima uang dari luar negeri gitu misalnya, mungkin itu juga menjadi sasaran Pak Prabowo. Tapi kan kalau kelompok masyarakat mana atau individu mana, saya yakin Pak Prabowo sudah mengetahui itu. Hanya gini kan, kemarin itu kan tepat 1 bulan setelah peringatan Hari Buruh ya, 1 bulan 1 hari. Waktu Hari Buruh itu gestur mimik Pak Prabowo kan santai tuh. Gua ngopi dulu ya, bukan kayak gitu tuh ngomongnya. Padahal dia menghadapi masa buruh yang luar biasa banyak. Tapi kemarin kan gestur dan mimiknya itu serius kan. Artinya bahkan apa, Bang? Dia mengatakan ini kalau macam-macam saya tindak nih. Gitu ya. Kemudian jangan Anda berpikir negara nggak ada. So artinya dia memahami sekarang ada sebuah eskalasi yang dia harus tegas nih kepada kelompok-kelompok yang dia maksud atau orang-orang atau individu yang dia maksud. Entah siapapun itu, yang jelas kalau dari komunikasi politiknya memang dia melihat ada satu yang urgent yang harus disampaikan. Ini juga berlawanan sebetulnya bila kita mundur lagi ke belakang ke acara para Pemret yang mengatakan dia sangat puas terhadap para menterinya. Nah, apakah kemudian kemarin pada saat pidato 1 Juni itu dia juga menyasar para menterinya, ya akan ditindak, jadi artinya mungkin akan ada reshuffle gitu ya. Nah itu kan yang tahu Pak Prabowo. Hanya memang atmosfernya kemarin completely different. Kalau kita lihat bagaimana bersahabatnya Pak Prabowo pada saat di ruang meja makan ya, atau pada saat berjalan dengan Ibu Mega dan Gibran, begitu bijaknya beliau itu menempatkan Ibu Mega di depan Gibran sebagai wapresnya. Itu kan atmosfernya berbeda pada saat dia bicara dengan atau berpidato di Hari Pancasila yang saat itu banyak sekali media yang meliput gitu. Halayak di depannya terbatas, tapi intensi dari isi pidatonya itu luar biasa. Dan ya itu tadi saya katakan berlawanan dengan sebelumnya. Sebelumnya dia santai, kali ini serius. Gitu ya. Kemudian sebelumnya dia mengatakan dia percaya kepada menteri-menterinya. Nah ini yang kemarin ini seperti ingin mengembangkan sebuah opini bahwa oke, kalau harus di reshuffle, saya ready nih untuk reshuffle. Kalau ada eskalasi berarti ada potensi ancamannya juga meningkat nih ya. Udah one level up berarti ya. Iya, udah mulai bikin deg-degan nih kan. Kemarin itu. Udah SP berapa berarti ya nih ya keluarnya untuk orang-orang yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Karena tadi juga disampaikan nih pejabat-pejabat yang tidak sanggup bekerja dengan bertanggung jawab dengan baik, mundur saja. Sebelum saya tindak. Gitu sebelum ditindak. Apakah kemudian yang dimaksud pejabat-pejabat ini adalah di lingkungan kementerian? Mas Hariko mungkin tahu jawabannya, tapi dijawabnya nanti ya Mas, usai jeda kami kembali untuk Anda. Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak. Semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden.
Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden. Ya, pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Hariko, tadi dari PCO ya, menanggapi isu yang kemudian santer di tengah masyarakat mengenai reshuffle kabinet. Tadi Bang Hensat juga sudah bilang ini sudah begitu geramnya, jangan-jangan ini peringatan sudah keras, inikah juga nanti bentuk penindakan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, dan apakah betul akhirnya yang dimaksud para pejabat ini di lingkungan kementerian, menteri-menteri yang membantu Pak Prabowo? Iya, reshuffle itu hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ya. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan memang tidak punya wewenang untuk menilai kinerja kementerian. Namun sejauh ini kalau kita perhatikan selama lebih kurang 7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, kita sudah mencapai rekor baru yang tidak pernah kita capai selama 56 tahun. Yaitu kita punya cadangan beras pemerintah hari ini 4 juta ton. Ini pencapaian yang belum pernah kita capai selama 56 tahun dan dicapai selama lebih kurang 7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian untuk pertama kalinya kita, aman, ya. Tidak menilai kinerja tapi satu persatu secara tidak langsung dibuka catatannya. Kemudian untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kita punya data sosial ekonomi nasional. Yang aman lagi siapa? Kemudian cek kesehatan gratis, hari ini sudah 7 juta orang yang menerima manfaat ya. Kemudian makan bergizi gratis sudah 4,5 juta orang. Kemudian sekolah rakyat akan diluncurkan pada tahun ajaran baru ini ada 65 sekolah. Kemudian perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan utang UMKM, kemudian pemerintah juga akan meluncurkan. Artinya catatannya sejauh ini cukup baik dari menteri-menteri tadi yang disampaikan kinerjanya oleh Mas Hariko. Berbagai program Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dari Asta Cita, program prioritas maupun program hasil terbaik cepat, itu banyak sekali yang lintas kementerian. Makanya diadakan retreat Kabinet Merah Putih itu. Jadi misalnya seperti program sekolah rakyat, itu infrastrukturnya dibangun oleh Menteri Pekerjaan Baik, Umum. Mas Hariko. Kemudian di belum ada Koperasi Merah Putih. Jadi ada Koperasi Merah Putih. Jadi sejauh ini Presiden sangat mengapresiasi kinerja dari Kabinet Merah Putih. Tetapi yang harus diingat adalah termasuk juga penurunan biaya haji. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Bang Dhanil. Nah, baik Mas Hariko. Tapi yang perlu diingatkan oleh Presiden itu kan jangan sampai jadi pengkhianat. Maksudnya jangan sampai jadi pengkhianat. Utamanya jangan sampai uang rakyat ini untuk bantuan sosial, untuk perbaikan sarana sekolah, untuk makan bergizi gratis, itu dimakan untuk kepentingan pribadi. Kita tangkap itu catatan semua dari PCO. Menyakiti masyarakat. Baik Mas Hariko. Nah, Mas Guntur, sebagai kemudian PDIP di luar pemerintahan mitra strategis pemerintah kalau sama ini kan yang digunakan begitu. Bagaimana melihat sikap yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Sudah begitu marah sampai akhirnya menyampaikan pejabat yang tidak bisa bekerja mundur saja daripada nanti saya berhentikan. Seperti itu memang harus dilakukan? Mas Guntur? Kalau kami memahami, saya kira itu peringatan ya untuk siapapun yang kan diawali pidato itu kan bagi mereka yang memiliki jabatan. Kan jelas Pak Prabowo itu saya akan membaca secara seksama ya, bahwa mereka yang mendapatkan jabatan, yang mendapatkan amanat, kemudian tidak menjalankan amanat itu, gitu kan, ya, sampai ke ujung ya lebih baik mundur atau diberhentikan. Saya kira memang di situ melihat ada ya mungkin saja beberapa kementerian yang tidak puas ya Pak Prabowo, kecepatan juga program atau bikin kegaduhan di publik. Saya kira itu menjadi catatan sendiri bagi Pak Prabowo. Dan menurut kami ya itu bagus ya. Memang seorang pemimpin ya seperti itu kan. Kalau ada pembantunya yang tidak bekerja secara optimal ya memang harus melakukan tindakan ya. Karena semuanya itu akan kembali kepada Presiden Prabowo sendiri ya. Kalau pembantunya nggak perform berarti kan imbasnya ke pemimpinnya dong, ke presidennya dong. Maka
kami juga ya menunggu ya siapa yang memang mau misalnya diambil tindakan atas desakan tersebut. Misalnya kami dari PDI Perjuangan kan kalau di Senayan kan juga memberikan kritik-kritik. Misalnya konsep tadi yang disampaikan Koperasi Merah Putih oleh misalnya ada Mas Darmanti Durianto bicara soal 1 miliar terus bisnis plan-nya tuh gimana ke depan. Jangan sampai ini hanya bikin katakanlah puluhan ribu Koperasi Merah Putih dengan dana yang luar biasa. Tapi tentang masa depan pengelolaan dana itu nggak jelas. Nah itu kan dipertanyakan terkait hal-hal tersebut. Dan juga program yang lain misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, PDI Perjuangan mendukung program tersebut. Tapi kan ketika bicara soal implementasi, misalnya ada soal keracunan, soal ada makanan yang basi, kemudian di situ ada korban, murid, itu kan tidak bisa dibiarkan. Nah itu catatan-catatan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Baik, Bang Daniel, ini PDIP menunggulah bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto betul-betul mengambil tindakan. Sudah memperingatkan berkali-kali nampaknya kepada para pejabat yang membantu Presiden Prabowo Subianto. Tinggal ditunggu tindakannya, termasuk apakah nanti juga bisa saja dari PDIP diajak masuk untuk bisa ikut mendukung. Tadi kan memberikan kritik, tapi mendukung juga kalau program-programnya baik kok Bang Daniel. Jadi yang saya pahami begini, kalau pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu seringkali disampaikan di rapat-rapat kabinet. Artinya di rapat kabinet yang tertutup, Pak Prabowo menyampaikan hal-hal seperti ini. Anda, para pembantu saya, kalau kemudian tidak mau berbenah diri, segera mengundurkan diri. Kalau tidak, saya akan tindak. Kalimat itu berulang secara tertutup disampaikan. Nah, bagi saya yang mengikuti Pak Prabowo beberapa tahun ini, itu biasanya kalau kita ibaratkan surat, itu surat peringatan pertama. Tapi kalau kemudian itu keluar ke publik dan disampaikan Pak Prabowo di forum terbuka, itu peringatan kedua. Sampai berapa peringatan kedua. Nah, peringatan Bang ketiga Daniel? biasanya adalah Sampai berapa lagi kita akan melihat Pak Prabowo memberikan peringatan, Bang Daniel? Oh, ini udah peringatan kedua berarti. Peringatan kedua. Nah, peringatan ketiga itu pasti tindakan langsung dieksekusi oleh Presiden Prabowo. Dan Pak Prabowo memang selalu cara-cara komunikasinya seperti itu. Ada peringatan pertama disampaikan secara tertutup, peringatan kedua sampaikan secara terbuka, kemudian peringatan ketiga tentu adalah tindakan secara langsung. Itu yang pertama. Mbak Ana, yang harus dipahami adalah tadi disebutkan bahwasannya reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Betul, itu adalah hak prerogatif presiden. Selain itu juga reshuffle itu terkait dengan amanat konstitusi. Amanat konstitusi yang saya maksud adalah konstitusi memang mengamanatkan bahwasan presiden harus bekerja secara efektif dan sesuai dengan konstitusi. Maka ketika kerja presiden terganggu secara efektif, kemudian secara konstitusional, maka presiden punya hak untuk melakukan reshuffle. Jadi kalau kemudian reshuffle ingin dilakukan presiden, tentu itu dalam rangka untuk menunaikan amanat konstitusi, dan itu untuk menunaikan manifestasi dari Pancasila itu sendiri. Kira-kira begitu, Mbak Ken. Bang Hensat, sudah peringatan kedua, peringatan ketiganya nih tindakan. Tindakannya itu diartikan lewat reshuffle ini kah? Begitu, dan nanti akan mengajak PDIP untuk bergabung ke pemerintahan karena kemudian ada Bu Mega di situ hadir juga? Iya, kalau reshuffle, ya reshuffle aja. Tapi yang jelas kan begini, Pak Prabowo nih dengerin rakyat. Kan rakyat kan banyak yang nanya-nanya tuh. Ini kok menterinya begini ya, berisik ya. Dari mulai yang ya macam-macam kan, dari zamannya minyak kita lah dan lain-lain sampai yang sekarang ini kan rame tuh. Rakyat kan juga dengerin, kok gini terus ya, presiden ngapain nih? Nah, Pak Prabowo mendengarkan itu. Dan justru yang menarik ini adalah foto yang ada di belakang kita ini kan. Terlihat sekali, ini kelihatannya menurut saya Ibu Mega ada membisiki sesuatu nih kepada Pak Prabowo. Itu dia. Dan kelihatannya kejadian ini kan sebelum pidato ya. Jadi mungkin ada masukan juga dari Ibu Mega kemudian disampaikan bahwa ini sudah saatnya mungkin ya, sudah saya peringatkan berkali-kali, kalau enggak ya, kalau mau mundur aja, kalau enggak kan saya tindak. Jadi Pak Prabowo
mendengarkan rakyat, dia mendengarkan juga masukan dari seniornya. Kemudian yang ketiga, saya yakin dia memahami betul kebutuhannya. Jadi kan kemarin kan kalau kita dengar di obrolan dengan para pemret, dia kan menilai pemerintahannya nilainya 6 kan. Kan pasti Pak Prabowo juga nggak pengen 6 terus lah. Pengen naik ke 7 ke 8 kan. Nah kalau ibaratnya tim sepak bola kalau mau naik ya ada yang kurang-kurang bagus mainnya mesti diganti gitu supaya karena mempengaruhi peringkatan teamwork. naik. Ya gitu kira-kira Ken. Yang Ken, menggantinya setuju? nanti yang menggantinya yang tepat dari koalisi atau bisa saja dari mitra strategis yang lain? Itu kan terserah. Jadi gini, kalau PDI Perjuangan ya, menurut saya dia juga nggak harus masuk ke pemerintahan untuk jadi mitra strategis. Tapi apakah kemudian Pak Prabowo menghormati PDI Perjuangan? Saya rasa iya. Salah satunya yang saya garis bawahi ya, kenikmatannya PDI Perjuangan tuh nggak diambil. Kenikmatannya dalam artian jabatan lah. Dengan 80% kekuatan di DPR misalnya, kan Mbak Puan tetap jadi ketua DPR kan. Belum lagi jabatan-jabatan lain misalnya dubes, terus di lembaga-lembaga pemerintahan lain kan masih ada PDI Perjuangan. Nah itu menurut saya juga sebuah kesepakatan politik gitu. Jadi kesepakatan politik itu nggak harus jabatan ditambah. Jabatan yang ada nggak diambil itu juga kesepakatan menurut saya kan. Jadi kalau apakah kemudian sudah berada di dalam pemerintahan sih menurut saya ya juga gitu kan. Kalau pemerintahan itu kan ada yang di eksekutif, ada yang di legislatif. Nah ini sudah masuk juga. Jadi kan kalau menurut saya kalau untuk PDI Perjuangan, kalau kemudian ada kadernya yang masuk ke kabinet gitu ya saya sih nggak kaget gitu. Kalau nggak ada yang masuk pun saya nggak kaget karena mazhab saya itu gitu. Jadi nggak diambil kenikmatannya aja itu sudah bentuk kesepakatan politik gitu. Jadi nggak harus ditambah gitu. Kalau dan PDIP sebetulnya tidak ada beban lah diminta untuk bergabung menjadi menteri di kabinet juga atau tetap di luar pemerintahan menjadi mitra strategis di DPR sudah cukup? Yang jelas sih sangat strategik lah PDI Perjuangan di mata Pak Prabowo. Contohnya gambar ini kan. Pada saat ngobrol berduaan itu nggak ada yang mengganggu dan kemudian terlihat private sekali gitu. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lebih lanjut pemirsa tentang apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana kemudian tindakannya ke depan yang akan kita saksikan. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Daniel, kalau sudah sampai peringatan kedua, ini peringatan ketiga sudah mulai tindakan. Sebentar lagi kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, menindak para kemudian pejabat yang tidak bisa bertanggung jawab atau menyelewengkan jabatannya, begitu? Tentu apabila itu terkait dengan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, tentu Pak Prabowo akan bertindak agar aparatur hukum bertindak sesegera mungkin, dan itu sudah terjadi kan dalam beberapa peringatan Pak Prabowo terkait dengan beberapa dirjen di kementerian yang kemudian terang sedang melakukan pelanggaran hukum, dan demikian juga dengan pejabat-pejabat yang lain. Nah, secara politik tentu Pak Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya yang beliau lakukan, dan Pak Prabowo tidak pernah ragu untuk ambil keputusan-keputusan itu untuk memastikan seluruh kebijakan Pak Prabowo itu deliver langsung seperti yang beliau harapkan, dan kami di Partai Gerindra selalu percaya dengan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Pak Prabowo untuk memastikan perintahan beliau efektif selama ini. Oke, baik Mas Hariko, sudah tidak akan lagi kita lihat Pak Prabowo akan memberikan peringatan, langsung tindakan, artinya reshuffle menjadi satu-satunya cara? Iya, ini sama seperti orang tua kita di rumah, kan selalu mengingatkan anak-anaknya, nak kamu jangan korupsi, nanti bikin malu keluarga. Nah,
semua menteri ini kan dipilih oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Presiden tidak ingin melihat para anggota kabinet merah putih itu masuk penjara karena korupsi. Itu yang selalu beliau tekankan dan akan selalu disampaikan oleh presiden. Karena ini sangat menyakiti hati masyarakat. Kita masih punya 28 juta ya saudara-saudara kita yang hari ini miskin. Kemudian presiden juga sering mengingatkan jangan sampai uang yang seharusnya digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu malah dikorupsi. Jangankan korupsi, menghambur-hamburkan uang untuk perjalanan dinas, kemudian acara-acara yang nggak penting, seminar-seminar, itu jangan. Karena kita hari ini masih sangat membutuhkan. Ini lebih kurang kita ada 40% sekolah kita yang rusak, baik ringan, sedang maupun berat. Nah itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Namun terkait Hari Pancasila kemarin perlu kami ingatkan, salah satu yang paling diingatkan oleh Pak Prabowo adalah, jadi Presiden Prabowo pernah mengatakan, berketuhanan itu harus mengandung nilai-nilai persatuan. Ini dalam sekali maknanya. Jadi Presiden mengingatkan kita semua bahwa kita ini bertuhan, beragama, namun kita juga harus saling menghormati sesama manusia, kemudian menjaga persatuan, kemudian taat terhadap hasil rapat, kemudian berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Mas Dan yang Presiden mengingatkan tentang keberagaman itu sangat sering ya. Karena sekali lagi kita ini harus sangat menyadari bahwa kita adalah negara keempat terbesar di dunia dari sisi jumlah penduduk. Kita ada 285 juta penduduk, 1.340 suku bangsa, 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Kita ada 6 agama ya, ada 187 kelompok aliran. Nah Presiden mengingatkan, ini kita harus sama-sama menjaganya. Makanya beliau mendatangi beberapa mantan presiden. Dan kita bersyukur nih presiden kita Bapak Prabowo Subianto punya hubungan yang sangat baik dengan seluruh mantan presiden. Ini modal kita sudah tangkap poinnya. Baik. Nah Mas Guntur, ini tadi kira-kira yang dibisikkan oleh Bu Mega ke Pak Prabowo ini apa? Termasuk PDIP sudah siap-siap juga, siap-siap untuk kalau misalnya diajak masuk menggantikan pejabat-pejabat yang sudah dinilai tidak perform lagi, atau kemudian siap-siap tetap memberikan kritik yang membangun untuk perbaikan kabinet merah putih dari Pak Prabowo? Bisik-bisiknya mungkin kapan dibikinin nasi goreng lagi. Terus Ibu bilang, bayar ya, nggak boleh gratis, saya bercanda ya. Saya nggak tahu ya apa yang dibisik-bisikkan, tapi begini. Terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, pertama posisi PDI Perjuangan sampai sekarang itu di luar pemerintahan. Ya kan? Dan itu kalaupun ada perubahan, posisi itu biasanya diputuskan dalam kongres yang akan digelar pada tahun ini. Kemudian yang kedua, yang sering disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bahwa kita kan memiliki otonomi dalam pilihan politik. Posisi PDI Perjuangan merupakan independensi dan otonomi yang juga mesti dihormati oleh pihak yang lain. Karena ini adalah pilihan politik dari PDI Perjuangan, termasuk oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya kira juga tadi Pak Prabowo juga punya kutipan yang bagus ya tentang ada dari proklamator, berdikari dalam politik. Itu kan untuk menekankan kedaulatan dalam politik. Itu ajarannya Bung Karno dalam Trisakti. Trisakti itu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam berketuhanan. Itu dalam Trisaktinya Bung Karno. Saya kira pilihan-pilihan politik apapun perbedaannya, apakah masih mau di luar pemerintahan, tapi kan tetap bisa bertemu dalam momen-momen yang penting kenegaraan, lahirnya Pancasila, dan bisa saling mendukung, memperkuat. Dan PDI Perjuangan pun juga menyampaikan program-program pemerintah Presiden Prabowo itu akan didukung oleh PDI Perjuangan yang memang berpihak kepada rakyat, yang ada maslahat yang banyak. Jadi apapun posisi PDI Perjuangan sebenarnya ya tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo yang asal yang tadi tuh syarat-syarat, dan juga itu tidak persoalan pilihan politik di luar pemerintahan itu ya, kalau kami sendiri melihat bahwa ini adalah kedaulatan yang ada di PDI Perjuangan. Baik Mas Guntur, terima kasih Bang Hensat. Ini PDIP kalau ketemu sama Pak Prabowo di momen-momen yang penting reshuffle menjadi momen yang penting juga nampaknya untuk dilakukan oleh Pak Prabowo, karena peringatannya sudah 2 kali. Kita harapkan tidak melihat Pak Prabowo memperingatkan lagi, tapi betul-betul ada tindakan. Ya bisa jadi begitu kan, tapi sudah berkali-kali disampaikan oleh kader-kader, pengurus PDI Perjuangan bahwa sampai saat ini kan katanya belum ada instruksi dari
Ibu Mega untuk nunggu kongres. Yang ada tuh mendukung program-program Pak Prabowo. Itu kan juga kesepakatan politik tuh. Jadi ya nanti kita tunggu saja. Tapi yang jelas memang kalau kita lihat dari gambar ini kan dekat sekali hubungan mereka kan. Dan nampak tidak ada jarak gitu ya. Jadi saya sih yakin kalaupun PDI Perjuangan nanti memutuskan untuk tetap seperti saat ini, komunikasinya masih terjalin baik gitu. Dan itu pernah terjadi waktu zamannya Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR. Itu kan hubungan Pak Taufik dengan Pak SBY baik, tapi tetap ada masukan-masukan kritis dari PDI Perjuangan untuk pemerintahan gitu. Nah kalau ini kan pasti nanya lagi, kira-kira PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet atau tidak nih gitu kan? Kalau reshuffle, reshuffle-nya dulu akan dilakukan tidak oleh Pak Prabowo? Kalau reshuffle sih kalau menurut saya sebelum Bang Daniel pulang ke tanah air kelihatannya nggak akan ada reshuffle. Oke, patokannya itu ya. Tunggu Bang Daniel kesini lah. Oke, gitu kan? Berarti Mas Guntur harus sabar dulu ya Iya, sama masa PDIP lagi naik haji deg-degan kan nggak enak tinggal count gitu the kan. days lah ya kalau nunggu Bang Daniel pulang dari Arab Maksud saya, ya. jangan sampai lagi naik haji deg-degan kan, jadi nggak konsen. Jadi saya yakin Pak Prabowo memahami itulah. Aja pasti. Wah, patokannya Bang Daniel nih. Tapi terima kasih lah ya Bapak-Bapak malam hari ini sudah berbincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian peringatan ketiga atau tindakan dari Presiden Prabowo Subianto setelah melihat adanya tanda-tanda kenakalankah mungkin yang dilakukan oleh para pejabat pembantunya begitu. Kita nantikan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Mas Heriko, Mas Guntur, Bang Hensat, Bang Daniel, terima kasih. Ditunggu kedatangannya ke Indonesia tadi ya kata Bang Hensat. Terima kasih. Lancar ibadahnya di sana tenang begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi yang tidak kalah menarik juga untuk Anda. Timnas Indonesia ini kembali menggelar latihan di Gelora Bung Karno malam hari ini. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara berhasil mengevakuasi jenazah pria yang mengambang di perairan Pulau Saktu, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta. Mendapat laporan adanya penemuan jenazah yang mengambang di perairan Pulau Saktu, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta, pihak petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Utara langsung mendatangi lokasi. Menggunakan perahu karet, jenazah pria tanpa identitas yang mengambang ini dievakuasi ke Pulau Karya yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi dan guna kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Penemuan jenazah ini, pemirsa, kali pertama ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang melaut dan melaporkan ke pihak petugas. Kasus penemuan jenazah ini dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu. Polisi menyelidiki keberadaan grup Facebook bernama Gay Tubar Lamongan Bojonegoro yang belakangan viral dan meresahkan di media sosial. Grup ini telah memiliki lebih dari 10.000 anggota dari berbagai daerah. Sebuah grup sesama jenis Gay Tubar Lamongan Bojonegoro yang muncul di sosial media Facebook saat ini viral lantaran anggota yang mencapai 10.000 akun. Selain itu, pemirsa, grup gay tersebut juga menyediakan fitur berbagi sehingga memungkinkan aplikasi bisa tersebar dengan cepat. Dari informasi yang ada, grup tersebut telah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Saat ini Polres Lamongan, Jawa Timur sedang melakukan penyelidikan terkait munculnya grup seks sesama jenis tersebut. Atau gay atau bukan, bisa saja yang ingin memantau daripada postingan-postingan ataupun memantau daripada perkembangan. Saat ini masih kami proses penyelidikan, kami dalami. Terkait hal teknis kita nggak bisa sampaikan. Nanti pasti kami infokan perkembangan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Gelora Bung Karno malam ini jelang laga menghadapi Cina dan Jepang pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung saja kita akan perbarui informasinya. Telah bergabung bersama kami rekan Shena Damayana di GBK. Selamat malam, Shena. Kalau tadi pada pukul 6 ini masih persiapan, masih sepi begitu ya. Saat ini bagaimana jalannya latihan Timnas di GBK? Ya pemirsa, terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan, tempatnya di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Memang pada hari ini pemirsa telah dilaksanakan kembali latihan di belakang saya ini pemirsa di lapangan Stadion Madia, di mana betul sekali Timnas Indonesia datang di jam 18.15 waktu Indonesia Barat, dan pada saat ini Timnas Indonesia sedang melaksanakan latihan di dalam. Ada yang berbeda pemirsa dengan latihan yang dilaksanakan pada hari kemarin. Kalau kemarin rekan media ini masih bisa meliput, kalau sekarang latihan dari Timnas Indonesia ini full tertutup pemirsa, di mana kami tidak bisa melihat langsung ke lapangan, tetapi yang jelas memang Timnas Indonesia sedang melaksanakan latihan. Selain itu pemirsa, ada yang ngeri-ngeri sedap tentunya, di mana dikabarkan ada 5 pemain inti dari Timnas Indonesia yang absen pada laga melawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada Ragnar Uratmangun, ada Marcelino Ferdinand, ada Martin Pas. Nah, ini adalah kiper utama dari timnas yang harus absen dan memang menuai kontroversi. Ada juga Eliano Reiners dan juga ada Sandy Walsh. Nah, tetapi jika kita mengacu kepada pernyataan dari Erick Thohir kemarin pemirsa saat mengontrol langsung latihan yang dilaksanakan oleh timnas di Stadion Madia tempat saya mengabarkan, ini Erick Thohir memang sudah memberikan statement bahwa sekarang ini ibaratnya sudah 11x2. Setiap starting 11 atau setiap pemain di starting 11 line up pemirsa ini telah mempunyai pengganti yang hampir ada di level yang sama. Kita ambil seperti Martin Pas pemirsa yang harus absen dikarenakan ada akumulasi kartu kuning di laga sebelumnya. Ini ada pengganti yaitu Emil Audero yang siap untuk menggantikannya. Seperti kemarin kami juga sempat berbincang bersama dengan Emil Audero yang mengatakan bahwa ia siap memberikan permainan yang optimal, maksimal serta 100%, apalagi dengan kondisinya yang merasa bangga untuk membela timnas Indonesia. Selain itu juga ada Marcelino Ferdinand seperti contohnya yang kemarin juga kita mengetahui bahwa ada darah Garuda Muda seperti Beckham Putra yang masuk atau dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bisa membela timnas, yang ini memperbesar kemungkinan Beckham Putra ini turun untuk melawan Tiongkok di hari Kamis mendatang. Selain Beckham Putra, ada juga kesempatan yang tentunya ini cukup terlihat besar kepada Egy Maulana Fikri, yang jika kita lihat memang permainannya cukup sama, lalu posisinya juga cukup sama. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa Egy Maulana Fikri pun akan unjuk gigi, dan ini merupakan latihan yang tentunya difokuskan karena kita mengetahui bahwa timnas Indonesia sudah mendapatkan evaluasi dari 1 tahun yang lalu pemirsa, di mana timnas Indonesia sempat juga bertemu di timnas Tiongkok yang kita mengalami kekalahan dengan skor 1-2. Jika kemarin Patrick Kluivert ini memfokuskan latihan pada pemanfaatan bola mati, pada saat ini pemirsa kami memang masih mencari tahu terfokus kemana latihan yang dilaksanakan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Apapun latihannya, tentunya ini untuk menunjang kemenangan Indonesia di hari Kamis mendatang melawan Tiongkok. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Shena Damayana, langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa. Fadel Bajide, tersangka kasus persetubuhan dengan anak artis Nikita Mirzani, diserahkan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berkas Fadel dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Fadel dibawa penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum bersama barang bukti. Fadel siap menghadapi proses persidangan dan telah menyiapkan langkah hukum untuk pembelaan di pengadilan. Sebelumnya artis Nikita Mirzani melaporkan mantan kekasih anaknya berinisial LM, Fadel Bajide, ke Mapolres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan kasus aborsi hingga persetubuhan anak di bawah umur. Dalam tahap penyidikan, pelapor dan terlapor sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik untuk mendalami kasus tersebut. Fadel Bajide kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara.
Pemerintah Provinsi Jakarta menebus ijazah milik 1.315 siswa yang ditahan sekolah. Ribuan siswa seprovinsi Jakarta nampak antusias saat mengantri untuk mengambil ijazah mereka di salah satu sekolah di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Para siswa ini pemirsa bahkan rela datang dan mengantri sejak pukul 6 pagi. Meski membludak, petugas sudah membagi pengambilan ijazah per wilayah di lokasi. Ribuan ijazah ini rata-rata sudah beberapa tahun tidak diambil para siswa karena faktor ekonomi. Oleh karenanya untuk pengambilan ijazah ini para siswa diwajibkan membawa 2 materai. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pemutihan ijazah ini agar memberikan manfaat bagi pendidikan di Jakarta lebih baik. Pramono menargetkan 6.652 ijazah yang tertahan di tahun 2025 bisa diserahkan bekerja sama dengan Basnas. Pada hari ini pemutihan ijazah sudah bisa diputihkan 1.315 ijazah. Ada yang tadi sudah tertahan hampir 6 tahun, 7 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan bisa memberikan manfaat bagi pendidikan yang ada di Jakarta menjadi lebih baik. Saya bersyukur Dinas Pendidikan memberikan support sepenuhnya untuk penyelesaian ini dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini ijazah tertahan bisa kita selesaikan bekerja sama dengan Basnas kurang lebih 6.652. Pemirsa, selama musim keberangkatan haji tahun 2025, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon jemaah haji ilegal. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Jokowi. Agenda sidang mendengarkan tanggapan dari penggugat dan tergugat terkait adanya permohonan intervensi yang diajukan Muhammad Taufik pada sidang sebelumnya. Sidang gugatan perdata akan kembali digelar pada Selasa depan dengan agenda putusan sela dari majelis hakim. Sebelumnya, Rektor dan Wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan hingga dosen pembimbing akademik Jokowi digugat perdata ke Pengadilan Negeri Sleman. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trika Silebong kembali ditunda. Penundaan dilakukan lantaran terdakwa masih dalam tahap pemulihan kesehatan dan majelis hakim belum hadir secara lengkap. Penundaan sidang ini membuat agenda pembacaan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP oleh Jaksa Penuntut Umum urung dilakukan. Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada Selasa 10 Juni dan Kamis 12 Juni 2025 mendatang. Dalam sepekan, sidang direncanakan digelar 2 kali. Tom berharap pada sidang berikutnya audit BPKP dapat benar-benar disampaikan agar proses hukum berjalan lebih objektif. Audit BPKP ini dinilai krusial oleh pihak terdakwa karena menjadi dasar utama dalam perhitungan kerugian negara yang dituduhkan dalam perkara ini. Dengan penyerahan audit BPKP sebagai dasar kerugian negara, sidang pekan depan diharapkan bisa menjawab sejumlah pertanyaan krusial dalam perkara ini. Selama musim keberangkatan haji tahun 2025, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon jemaah haji ilegal. Imigrasi kelas 1 khusus TP Bandara Soekarno-Hatta selama periode 23 April hingga 31 Mei 2025 berhasil menggagalkan 719 calon jemaah haji ilegal. Mereka nekat pergi ke Tanah Suci karena tidak mau antri. Sesuai aturan haji reguler yang ditetapkan pemerintah, ada yang berangkat melalui biro travel, namun ada juga
yang berangkat perorangan, visa yang rencananya digunakan adalah visa kerja temporer. Kebanyakan para jemaah haji ilegal yang gagal berangkat ini dari Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Biaya yang dikeluarkan pun bervariasi pemirsa, mulai dari Rp139 juta hingga Rp175 juta. Menteri Agama sekaligus Ketua Amirul Hajj Nasaruddin Umar memantau kesiapan tenda-tenda di Arafah, Musdalifah, dan Mina Arbusna. Ketua Amirul Hajj memastikan segala persiapan harus sudah selesai, termasuk isi fasilitas dalam tenda seperti kasur, bantal, dan sprei. Nasaruddin pun mengakui bahwa kasur yang sempat dia coba kecil, tetapi menurutnya kasur Arafah itu bukan untuk tidur menginap, melainkan digunakan untuk rebahan setengah malam. Yang menjadi catatan oleh Ketua Amirul Hajj, pemirsa, ini adalah dekorasi yang perlu diperbaiki di Arafah, yang memang dekorasi ini sedang dikerjakan. Nasaruddin berpesan agar jemaah haji juga tetap disiplin dari segi waktu di Arafah, sehingga pergerakan-pergerakannya tidak tertinggal di Musdalifah dan Mina. Sini Pak, lewat visual Pak. Kami akan langsung perbarui informasi terbaru langsung dari Tanah Suci, pemirsa, bersama rekan kami Senida Aditya yang berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senida, seperti apa kondisi di sana jelang wukuf di Arafah yang sebentar lagi dilakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara dan pemirsa, dapat saya laporkan menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah nanti, berbagai persiapan memang terus dimatangkan oleh PPIH. Salah satu fokus utama saat ini adalah rencana pendorongan jemaah. Pendorongan ini akan menuju Arafah dimulai besok pagi pada pukul 7. Dan pendorongan ini, pendorongan dan jumlah armada untuk mendukung kelancaran pendorongan, PPIH telah menyusun skema pemberangkatan yang dibagi menjadi beberapa trip sesuai dengan markas atau zona hotel masing-masing jemaah nantinya. Pembagian ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan dan menjaga ketertiban saat jemaah menuju lokasi wukuf. Dan secara total ada sebanyak 3.000 unit bis dikerahkan untuk mengangkut jemaah Indonesia ke Arafah. Setiap bis ini memang dilengkapi dengan pengawal, penunjuk arah, dan petugas lapangan untuk menjamin keamanan serta keselamatan jemaah selama perjalanan. Dan menjelang wukuf, tenaga ahli Menteri Agama bidang Haji Umroh Bunyamin Yafid telah memberikan pembekalan terpadu untuk menghadapi fase Arbusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina kepada petugas sektor. Di sektor-sektor selain itu juga beliau memang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK. Peninjauan ini untuk memastikan standar layanan termasuk transportasi, akomodasi telah sesuai dengan ketentuan dan kontrak. Dan tadi pagi juga saya bersama Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Safei dan anggota Amirul Hajj mengunjungi hotel transit jemaah yang dikhususkan untuk jemaah terdaftar dalam safari wukuf untuk lansia. Sekedar informasi, safari wukuf ini adalah menjalankan jemaah haji yang sakit atau dalam kondisi tidak mampu melaksanakan wukuf sendiri. Nantinya semua jemaah haji safari wukuf baik dalam keadaan duduk maupun berbaring akan dibawa dengan menggunakan bis ke Padang Arafah saat wukuf berlangsung. Dan diperkirakan ada sekitar 500 jemaah haji yang akan menjalani safari wukuf. Demikian, Tiara. Senida Aditya melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Ya, informasi dari Gaza tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya kira Anda pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda bersama dengan Andromeda Mercury. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.